puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga kesempatan subuh hari ini Allah yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat melaksanakan beberapa aktivitas ibadah kita semuanya yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amalan sholih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita suguhkan untuk manusia terbaik, Nabi kita, Nabi yang kita rindukan syafaatnya di kiamat kelak, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sadayana, mengambilnya. Kumaha dalaman sadayana? Alhamdulillah. Bulan kemarin kita berbicara tentang Nabi Yusuf ya, dan kisah tentang bagaimana arahan-arahan masukan-masukan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir untuk menghadapi krisis yang akan terjadi di negeri Mesir. Saat ini kita masih akan berbicara tentang Nabi Yusuf, tapi dari sisi yang lain, terutama dari sisi pertama dari sudut pandang narasi, dan yang kedua dari sudut pandang bagaimana Nabi Yusuf yang menempuh jalan yang dipilih oleh orang-orang yang mulia, yaitu dengan memaafkan saudara-saudaranya. Kita akan mulai kembali. Kemarin sudah dijelaskan bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini terjangkiti penyakit hati ya, yang disebut dengan hasud. Mereka tidak terima perlakuan yang dianggap istimewa oleh mereka yang dilakukan oleh Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Seolah-olah Nabi Yakub itu mengistimewakan Nabi Yusuf dibanding mereka. Anggerwe Yusuf deui ari abdi anak ilaha. Padahal perlu ditegaskan Nabi Yakub sudah berikhtiar dan sudah memperlakukan semua putranya dengan cara yang adil. Ya, tapi begitulah orang yang memiliki sifat hasud, sifat iri, ya, jadi salah penerima. Yang pada akhirnya mereka menginginkan bagaimana agar Yusuf ini dijauhkan dari sang ayah. Maka untuk tujuan ini, bahkan mereka itu dari sejak awal itu sudah merencanakan niat jahat. Dan inilah yang disebut dengan konspirasi begitu. Jadi nanti Nabi Yusuf akan dijauhkan itu dalam artian ingin dilenyapkan, akan disingkirkan oleh mereka dari kehidupan sang ayah. Mereka punya pandangan kalau Yusuf ya masih ada, mangger mau eureun cina si bapa da mereka Yusuf deui ka Yusuf deui. Maka mereka mulai membangun narasi-narasi begitu, ya. Di antara narasi yang mereka bangun, ya, mereka nanti akan minta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf ke tempat gembala dengan narasi yang sangat meyakinkan agar ya mereka diizinkan untuk membawa adik mereka. Mereka berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Arsilhu ma'ana gadan." Wahai ayah, tolong izinkan, biarkan kami besok membawa Yusuf. Ya. Maksudnya adalah nanti mereka akan membawa Nabi Yusuf ke tempat gembala dengan harapan ya, kami yakin nanti Yusuf kalau dibawa oleh kami ke tempat peribadahan, ikut mengembala bersama kami, dia akan bersenang-senang, ya, lari-larian, ngejar-ngejar kambing dan lain sebagainya, daripada di rumah ngumpet begitu. Waya'ab, dan dia akan bermain-main, ya. Wa inna lahu lahafizun. Ayah tenang saja. Ayah gak usah khawatir, karena kami pasti akan menjaga Yusuf. Nah, ini kata-kata narasi
Jadi mereka ya membangun narasi seolah-olah mereka akan menjaga Nabi Yusuf, padahal nanti di lapangan yang mengeksekusi Nabi Yusuf mereka sendiri. Ya. Maka sang ayah menimpali dengan penuh keraguan, ya. Kata Nabi Yakub, bagaimana nanti kalau kalian lengah? Kemudian ketika kalian lengah, Yusuf diterkam serigala. Nah, benar. Kata-kata Nabi Yakub bahwa bagaimana nanti kalau Yusuf diterkam serigala, nanti diterkam serigala itu akan dijadikan alibi. Ya. Inilah yang dijadikan alasan kenapa nanti Yusuf itu tertinggal. Kan begitu. Kemudian kata mereka, gak mungkin wahai ayah, gak mungkin itu terjadi. Lain akalahu dhi'bu, mana mungkin. Ya, kami akan membiarkan serigala menerkam Yusuf. Wa nahnu usbatun. Apakah kami termasuk orang-orang yang kuat, kakak-kakak yang menjaga begitu? Kami tidak mungkin membiarkan Nabi Yusuf. Dan kami mampu untuk mengusir serigala kalaupun ada. Dan kalau itu terjadi sampai Yusuf diterkam serigala, inna idzan la khasirun, maka kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Maka pada akhir Nabi Yakub melepaskan Nabi Yusuf untuk dibawa ke tempat pembuangan. Dan singkat kisah, ketika Nabi Yusuf dibawa oleh mereka ke tempat pembuangan, di sanalah Nabi Yusuf dieksekusi. Dan kita sudah membahas kemarin ya bagaimana Nabi Yusuf dijerumuskan ke dalam sumur, dikuncungkan, kan begitu. Ya. Kemudian pada akhirnya ketika mereka pulang di waktu Isya dalam keadaan menangis, kan begitu ya. Mereka sengaja memperlambat pulang. Bahkan mereka nanti akan menyiapkan satu gamis, yang gamis ini sudah dilumuri darah, dan nanti gamis ini yang dilumuri darah ini itu sengaja disediakan untuk menutupi kebohongan, kan begitu. Maka dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dari kisah Nabi Yusuf bisa disimpulkan bahwa suatu kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya, kan begitu. Karena pada faktanya Nabi Yusuf tidak pernah diterkam serigala. Dan kalau kita bertanya siapa sebetulnya serigala ya dalam skenario ini, yang mereka sendiri, yang semua orang ini terlibat dalam mencelakakan adik mereka yaitu Nabi Yusuf dengan cara dijerumuskan ke dalam sumur. Dan mereka tidak tahu ya apakah Nabi Yusuf sudah ya wafat ataupun masih hidup, mereka tidak tahu kelanjutannya. Tapi yang jelas ketika mereka pulang dalam keadaan menangis, nah tadi ketika Nabi Yakub bertanya, terus mana Yusuf? Ya, mereka menjadikan alasan diterkam serigala itu sebagai alibi, kan begitu. Mohon maaf ya ayah, ketika kami lunak ternyata Yusuf diterkam serigala. Nah, alasan ini sebenarnya muncul dari kisah Nabi Yakub yang pertama itu. Ya, yang pada akhirnya mereka memperlihatkan gamis yang sudah berlumuran darah, kan begitu ya. Ini buktinya wahai ayah. Itu kan kebohongan. Kemudian nanti dikorek lagi oleh Nabi Yusuf, ditutup lagi dengan kebohongan, kan begitu ya. Meskipun nantinya pada akhirnya semua kejahatan, semua konspirasi, semua kebohongan itu terbongkar. Nah, pada Fatimah dalam Al-Quran banyak narasi-narasi seperti ini. Wabil khusus narasi-narasi yang digunakan oleh musuh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ya, nah di antara ini, dulu di zaman Nabi itu ada satu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu mereka belum punya base camp, mereka belum punya markas. Orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian mereka punya rencana ingin membangun markas, ya, base camp. Yang nanti base camp ini akan dijadikan tempat mereka kumpul, wabil khusus tentang orang-orang yang satu visi dengan mereka, satu misi dengan mereka untuk menghadang ya penyebaran Islam di area Madinah khususnya. Karena selama ini mereka tidak punya tempat. Kemudian ketika mereka punya niatan itu,
mereka juga pengen bahwa base camp ini tidak dicurigai sebagai musuh Allah. Kemudian dengan narasi-narasi yang meyakinkan kembali, maka mereka melihat celah. Mereka tinggal di salah satu wilayah yang sebetulnya cukup jauh dari Masjid Quba namanya, karena saat itu sudah ada Masjid Quba, sudah ada Masjid Nabawi, tapi biasanya mereka kalau sholat berjamaah itu di Quba. Kemudian nanti mereka akan mendatangi Nabi Muhammad SAW, minta izin untuk mendirikan masjid yang baru. Maka pada ini nanti kan ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi, dan ada masjid yang mereka bangun dengan narasi, wahai Rasulullah, mohon maaf, sebetulnya kami biasanya kalau melaksanakan sholat berjamaah itu di Masjid Quba. Tapi ternyata di antara kami itu ada para lansia, ada yang sepuh begitu. Bahkan di antara kami juga ada yang sakit. Jadi mereka yang sepuh dan yang sakit ini masih punya semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi mereka tidak bisa menjangkau masjid yang terdekat, itu Masjid Quba. Masjid Quba itu kan masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Kalau Masjid Al-Jabar mah Nyesatosa dibangun oleh provinsi dan PBB. Nah, pada akhirnya dengan narasi seperti itu, ya Rasulullah, barangkali engkau mengizinkan kami ingin membangun masjid, yang masjid ini nanti diperuntukkan untuk menampung semangat orang tua kami yang sepuh, orang tua kami yang tidak bisa menjangkau, tidak mampu menjangkau Masjid Quba. Kan ini secara luar bagus kan ini. Orang mau bangun masjid kok. Gimana kita menolaknya? Mau bangun masjid. Tapi ternyata Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rencana bangun masjid itu bukan untuk menampung para sepuh. Nah, ini yang sebelum narasi. Makanya kita hati-hati ya untuk memahami suatu narasi, bahwa narasi itu ya kadangkala termasuk ya tergantung orang yang mengungkapkannya. Ya seperti MBG kan, ada pro ada kontra. Yang pro punya narasi, yang kontra pun punya narasi kan gitu. Cek anu pro mah jadi kumaha cenah abdi nasib abdi, ieu tos nyenak PCX tapi MBG dieureut bingung. Cek karyawan gitu. Demo ke bupati, mau disebut ke Garut kan gitu ya. Yang kontra bilang bahwa ini tidak bermanfaat, macam-macam. Semua orang punya narasi. Ya. Jadi kalau memang ijazah itu ada, tinggal diomongkan. Simple. Pak Asrul Sani itu, beliau seorang dosen, kemudian dituduh ya, beliau tidak punya ijazah. Simple kan? Langsung rilis konferensi press waktu itu, kemudian bawa ijazah aslinya, selesai masalah. Nah gitu. Iya mah 2 tahun lebih kan beres-beres kita masalah ijazah. Masing-masing bangun narasi. Nah yang kita nilai itu jangan narasinya, tapi dalaman dari narasi itu apa? Seperti masjid ini, makanya oleh Allah disebutkan dengan masjid diror. Walladzina takhadhu masjidan diror, dan mereka orang-orang munafik yang telah membangun masjid diror, minta izin kepada Nabi dengan narasi yang meyakinkan. Kata mereka, kami ingin membangun masjid untuk menampung semangat orang-orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah tapi tidak mampu untuk menjangkau Masjid Quba kan itu. Nabi diberitahu, Muhammad, hati-hati. Mereka itu pengen pisah darimu, mereka tidak mau diawasi olehmu, mereka tidak mau dipantau gerakan-gerakan mereka, pengen jauh dari pengetahuanmu. Hati-hati, mereka mau buat base camp. Bungkusnya adalah masjid itu. Dan Allah menyebutkan masjid ini disebutkan masjid diror, masjid yang sangat berbahaya dan akan membahayakan eksistensi dakwah umat Islam. Bahkan dalam masjid ini wakufro, masjid ini justru dibangun bukan untuk menguatkan iman dan tauhid. Bahkan masjid ini dibangun untuk menyebarkan kekufuran. Kan yang namanya munafik itu kan hakikatnya mereka kafir. Jadi dalamannya kafir, luarnya Islam. Itu kan nifak namanya. Ya seperti buah, kalau buahnya bagus luarnya saja,
dalamannya busuk, ya kurang lebih seperti itu gambaran munafik. Wa tafriqum bainal mu'minin, dan masjid ini dibangun untuk memecah belah kaum mukminin, kan begitu. Wa irsadan liman harama Allah wa rasulah. Kemudian masjid ini juga dibangun untuk dijadikan base camp kumpulnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Makanya Rasul yang mengarahkan kepada para sahabat untuk membakar masjid tersebut, untuk menghancurkan masjid tersebut. Karena sudah obrak-abrik munafik. Bukan mengobrak-abrik rumahnya Allah begitu, tapi orang-orang yang menggunakan itunya untuk apa? Nah, kembali ini persis terjadi, narasi ini disampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, kan begitu. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dijebak, kemudian dieksekusi di tempat jembatan. Kemudian para hadirin Allah, kita akan melangkah. Ketika krisis itu terjadi, khusus untuk negara Mesir, mereka bisa mengantisipasi. Ya. Jadi krisis ini bisa diantisipasi karena mereka sudah 7 tahun kurang lebih sebelum krisis ini terjadi, itu mereka sudah bersiap diri. Ya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada arahan, ya, yang arahan ini datang dari Nabi Yusuf, kemudian diterima oleh Raja Ar-Royan bin Al-Walid sebagai Raja Mesir. Kemudian masukan-masukan dari Nabi Yusuf ini dijadikan kebijakan negara, pemerintah. Rakyat mulai melakukan efisiensi, penghematan, tidak melakukan pemborosan. Kemudian rakyat rajin bertani, meningkatkan produksi dan semacamnya. Bahkan saat itu ketika krisis itu terjadi, yang namanya Raja Mesir itu punya kebijakan agar kalau ada satu wilayah yang terisolir, kemudian mereka membutuhkan bantuan, jangan sampai distribusi terputus. Begitu, itu kata sang raja. Jadi kalau misalkan ada laporan satu tempat membutuhkan pangan, bantuan, kirim langsung. Ya, satu wilayah di pelosok sana ternyata pengen bantuan dari pusat, kirim langsung. Ada lagi satu wilayah ternyata masyarakatnya kehabisan stok makanan, kirim langsung, jangan sampai terputus. Jadi royal itu memastikan agar rakyat itu tidak kelaparan. Kan di ulama kata ya, yang sudah menjerit-jerit pengen bangun jembatan gitu, nyambung deh, punten ya sejarah itu nyambung wae gitu. Ya, jembatan belum pada dibangun, kakara dibangun ke masyarakat, kakara datang, itu tenang maksudnya kayak gitu. Ya, akses terhadap ya sumur, kemudian jalan macam-macam kayak gitu. Mau disebut di Aceh kayak gitu. Ya, kalau Raja Mesir itu langsung hal itu juga. Ya. Jangan sampai ada distribusi yang terputus. Itu kebijakan. Makanya alhamdulillah, meskipun ya krisis ini terjadi dan berlangsung sekian tahun, 7 tahun ya krisis itu relatif bisa diantisipasi. Tapi mereka yang tinggal di sekitar Mesir, seperti di Syam, di Palestina, kemudian di Suriah, mereka juga sama kena dampak, ya. Termasuk dampak ini itu dirasakan oleh keluarga Yakub, Nabi Yakub. Yang pada akhirnya Nabi Yakub bersama keluarga, para putranya itu kehabisan stok makannya. Karena mereka beda dengan Mesir, mereka tidak ada arahan-arahan seperti tadi, kan gitu ya. Yang pada akhirnya Nabi Yakub mendengar bahwa di Mesir itu ada seorang bendahara negara yang sangat bijak. Nah, ini dalam posisi Nabi Yakub tidak tahu bahwa bendahara negara Mesir itu adalah putranya. Makanya Nabi Yakub memerintahkan kepada 10 putranya tanpa Bunyamin untuk datang ke Mesir minta bantuan. Singkat kisah, datanglah Lawi dan kawan-kawan. Ya. Ketika Lawi dan kawan-kawan datang ke Mesir, Nabi Yusuf tahu ya, 10 malah jauh ya. Ini adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, yang dulu pernah mencelakakan beliau. Tapi hebatnya Nabi Yusuf tidak buka identitas, ya, tidak langsung ke apa, lihat ke apa.
Apa? Marane poho kayak dia poho. Ini menandakan bahwa Nabi Yusuf sementara waktu itu memisahkan urusan internal keluarga dengan kebijakan kemanusiaan. Nabi Yusuf itu menyembunyikan identitas yang para mental. Saya tahu mereka itu adalah saudara saya. Dia mau diungkit sah-sah saja sebetulnya. Ya, dan kalaupun Nabi Yusuf misalkan tidak memberikan bantuan wajar juga. Tapi sementara waktu ini tidak dibuka identitas Nabi Yusuf, kemudian ternyata mereka minta bantuan, dikasih. Ya sudah kasih. Ya. Kemudian pada akhirnya kata Nabi Yusuf, kami dengar kalian masih punya saudara. Oh iya, ada saudara seorang lagi yang tertinggal, namanya Bunyamin. Kemudian mereka cerita tentang Nabi Yakub dengan sama ayah kami sudah tidak bisa melihat lagi, penglihatan juga hilang. Kemudian matanya memutih gara-gara terus menangis. Memangnya kenapa menangis? Ya dulu karena punya putra, kemudian putra itu hilang. Apa marah deh? Anu muncul ke kulit itu marah kayak gitu. Tapi Nabi Yusuf kata Nabi Yusuf, kalau memang kalian memiliki saudara, kemudian kalian ingin bantuan yang sama, syaratnya silakan bawa saudara itu. Nabi Yusuf ingin bertemu dengan Bunyamin maksudnya. Dan janji Nabi Yusuf, kalau kalian datang kembali, kemudian minta bantuan kembali, kemudian kalian datang dengan saudara yang tertinggal itu, saya akan berikan bantuan yang sama, tidak berkurang sedikit pun. Yang padanya ketika mereka pulang, kemudian stok makanan juga mulai menipis, yang padanya Nabi Yakub memerintahkan kembali, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah harus bawa Bunyamin. Maka jirangan yang kedua, rombongan yang kedua, yang datang itu adalah 11 orang. Ya. Dan memang Nabi Yusuf itu menepati janji. Ya. Nabi Yusuf pernah berjanji di awal, kalau kalian membutuhkan bantuan kembali, aku akan memberikan bantuan yang sama dengan catatan kalian bawa saudara kalian yang satu lagi. Ternyata kalian bawa, ya sudah dipenuhi. Ya. Makanya janji yang 19 juta lapangan kerja itu harus ditunaikan gitu. Nyambung deh. Tapi itu sejarahnya. Jok saya ini malah gitu. Yes, ribut deh 2008 janji kemarin mah gitu. Maka pada akhirnya ketika mereka datang membawa Bunyamin dikasih. Memang Nabi Yusuf menunaikan janji. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf ingin menahan Bunyamin agar tidak pulang bersama mereka. Maka Nabi Yusuf melakukan siasat. Siasatnya itu adalah nanti ada piala dunia. Bukan. Piala dunia mau final ini dulunya. Piala presiden bukan, piala istana. Jadi ada piala istana, ya. Dia tempat minum sebenarnya, tapi terbuat dari emas gitu. Kemudian piala istana ini nanti akan dimasukkan ke karungnya Bunyamin. Ya, ini sebagai siasat agar nanti Nabi Yusuf bisa menahan Bunyamin agar tidak pulang bersama mereka. Maksudnya Nabi Yusuf ingin mengenalkan diri, mengingatkan Bunyamin, kemudian ingin ngasih tahu bahwa beliau adalah kakaknya Bunyamin. Kan ini yang sekandung kan. Yang pada akhirnya kata ajudan ketika mereka pamit mau pulang, kemudian perbatasan ditahan. Jangan mau pulang. Kenapa? Karena istana kehilangan piala. Kamu itu. Ya duka tadi berat piala itu duka 74 kilo duka sama nyambung. Ya jelas saya diberangkas cina gitu piala teh berat 74 kilo tapi suami cina gitu. Albatur gitu. Nyambung deh wae. Aduh jadi ulang. Yang pada akhirnya setelah digeledah kan? Pokoknya tidak bisa. Ya. Sekelawi kami itu sejahat apapun kami tidak pernah mencuri, ya. Tapi kata para ajudan Nabi itu enggak, harus dibuktikan, digeledah semuanya. Itu barang-barang milik yang 10 tidak ada piala tersebut. Ternyata di karungnya Bunyamin ditemukan ya piala tersebut. Sampai Bunyamin pun kaget. Nah nilainya dia gitu ya. Ayo kita berangkas api, padahal apapun itu api gitu. Begitulah siasat dari Nabi Yusuf. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf ya menahan Bunyamin dan memasukkan Bunyamin ke dalam penjara. Nah, ketika Bunyamin ditahan tidak boleh pulang, maka mereka nggak mau pulang juga.
Ya, gak mau pulang. Alasannya apa? Masa kami harus mengecewakan ayah kami 2 kali gitu. Bahwa cina mawa Yusuf, leungit Yusufna, ayeuna mawa Bunyamin. Pokoknya kudu bilang leungit oke gitu. Kan gitu. 2 kali ya. Ayo lama atas ya kejahatan mereka, itu kedua memang siasat dari Nabi Yusuf. Ya cair aja kan dia kan begitu. Yang pada akhirnya ya betul ya ketika mereka pulang mereka yang semuanya dimarahi. Kemudian ketika Bunyamin ya di dalam penjara datang Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf mengungkapkan identitas ya kuningnya kayak saha iya teh Yusuf kan gitu. Yang mereka baru tahu tentang identitas Nabi Yusuf ya baru Bunyamin. Kemudian mereka bolak-balik kan, ayah kami terus menangis ya. Yang pada akhirnya Nabi Yusuf ya memerintahkan kepada mereka untuk membawa gamisnya, kemudian memerintahkan kepada mereka agar ayah mereka ya menempelkan gamis ini ke muka. Kemudian gamis itu dibawa, kemudian diterima oleh Nabi Yakub, dan ketika dicium gamis tersebut, iya maaf, ini mah baunya Yusuf, kan begitu. Ya, kemudian Nabi Yusuf minta agar ayah mereka itu dibawa ke Mesir. Maka datangkan keluarga Nabi Yakub ini dari mulai beliau, putra-putranya, kemudian istri, kemudian kerabatnya sampai 60 atau 80 orang datang ke Mesir. Yang pada akhirnya singkat kisah, mereka curiga, yang semua orang curiga bahwa itu Yusuf berbangun gitu. Ya, kemudian mereka dalam satu forum itu hadir semuanya. Kemudian mereka bertanya, anta Yusuf? Kami sudah sangat curiga, engkau adalah Yusuf. Apakah betul kamu itu adalah Yusuf? Kemudian kata Nabi Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Betul, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Terbongkar. Dan ketika terbongkar, pada akhirnya mereka minta maaf. Nah, punten, memang pelajarannya bahwa kisah Nabi Yusuf yang termasuk ahsanul qasas ya dalam Al-Quran itu, kisah yang paling terbaik, kisah yang paling banyak juga ya hikmah-hikmah yang bisa didapat. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik bahwa kalau kita memang termasuk orang yang melakukan kesalahan, gentle saja. Seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang saat itu mereka mengakui bahwa mereka pernah berbuat kesalahan yang fatal. Akhirnya mereka minta maaf. Dr. Wahbah Zuhaili ya, beliau memberikan catatan bahwa ketika kita minta maaf kepada seseorang yang pernah kita zalimi, maka kita harus secara spesifik menyebutkan kesalahan yang kita lakukan kepada orang tersebut. Misalkan begini, kita ngambil uang di rumah teman 15 juta gitu. Teman gak tahu, gak ada CCTV, gak ada saksi, pokoknya BPJS gak urang dirinya. Oh, cuma ini, cuma itu, BPJS nanti kalau nyokot gitu ya. Ada cik sabare dan itu kebaik. Mudah-mudahan yakinnya. Suatu hari yang ngambil itu ternyata sadar, ya Allah, saya pernah menzalimi teman. Ya. Apa kesalahannya? Tadi ngambil uang teman 15 juta. Kemudian yang bersangkutan meminta maaf. Ya hamburannya. Kata kemaju ujung-ujung hamburan naon? Nya kuring pernah salah. Kenapa? Rahasia deh itu. Pokoknya itu untuk hafal. Saya tak pernah melakukan kesalahan kepada kamu, tapi untuk hafal. Hafal naon gitu. Kan gitu ya. Jadi minta maaf itu kan harus spesifik. Apa kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tersebut? Karena bisa jadi kalau disebutkan kesalahannya, bisa jadi memaafkan, bisa jadi menuntut hak gitu. Ya, pernah naon? Yang saya pernah naon? Cina kan harita teh duit cina 5 MT 15 juta gue butuhkan gitu. Saya giveaway cina kayak imam gitu. Ada teman ganti ya gitu. Kan begitu. Jadi harus spesifik itu karena kesalahan kepada seseorang itu bisa jadi dimaafkan langsung tanpa tuntutan, ya, tanpa balas, atau bisa jadi dimaafkan dengan tuntutan. Kan putus-putus saja. Orang yang memaafkan itu bisa menuntut hak loh. Ada orang salah ngambil uang kita, misalkan 1 juta, 15 juta dari contohnya. Saya akan memaafkan, tapi gantian juga urusan maafkan sih lain, tapi urusan gantian itu juga hak saya. Contoh zaman Nabi.
Zaman Nabi itu, ketika Nabi menjelaskan perkara agama, Nabi kan pegang tongkat tuh. Nabi nggak sengaja ya menusukkan tongkat ke perut salah seorang sahabat, langsung kena kulit ke perutnya. Tapi nggak sengaja gitu. Ternyata ketika Nabi ya dengan tidak sengaja menusukkan tongkatnya, lalu menusukkan katusuk lah begitu ya, pada tepat sekali gitu. Ternyata sahabat ini kan tidak terima. Sahabat tidak terima perlakuan Nabi. Kenapa menurut saya dipukul tidak kan gitu? Sampai pada akhirnya di satu momentum ya Rasulullah, ingat tidak ketika engkau menjelaskan perkara agama itu kau kan pegang tongkat, mungkin antara engkau sadar atau tidak, itu tongkat Anda itu kena ke perut saya. Sakit ya Rasulullah. Begitu. Terus mau apa wahai sahabat? Ya mau ya kisos itu. Ya. Jadi kata sahabat ini, saya pengen memukul kembali perut Anda sebagai bentuk kisos. Dan itu boleh. Sampai ke sahabat itu sadar Nabi itu begitu ya. Oh ini yang bilang kecepatan tiba tuh terima itu. Tapi kata Nabi biar itu haknya ya. Sampai Nabi memberikan tongkatnya, silakan sahabat balaslah perbuatan ini kan begitu. Sampai ketika Nabi menyerahkan ya, perutnya untuk dipukul, kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah begini masalahnya. Waktu itu tongkat Anda itu mengenai perut itu langsung tanpa ada penghalang. Maksudnya kumaha, kayak kita kumaha. Ya keinginan saya jubahnya dibuka itu, biar nanti ketika saya mukul perut Anda itu tidak ada penghalang. Terus sahabat, tolong dong saya tajam gitu, terus sopan gitu. Kata Nabi biar ya. Nabi itu mengangkat jubahnya, kemudian mempersilahkan sahabat itu untuk membahas perbuatan Nabi. Oleh sahabat itu ternyata tongkatnya itu dilemparkan ke pinggir, kemudian dipeluk Nabi itu. Maaf ya Rasulullah, saya sebetulnya ngeprank gitu. Jadi bukan dipukulkan sebetulnya. Sahabat ini ingin memeluk Nabi tanpa penghalang, tapi modusnya adalah minta kisos. Kan begitu, modusnya minta kisos. Tapi itu hak yang bersangkutan. Dan itu betul-betul terjadi. Tongkat Nabi mengkena ke perut sahabat ini. Jadi kalau ada orang yang menuntut hak, ya itu haknya dia. Ya, haknya dia. Seperti kemarin di Saudi itu ada seorang syekh. Syekh ini memiliki seorang putra, kemudian putranya itu jadi korban pembunuhan. Ya, ini kisah nyata. Kemudian pada akhirnya si pelaku itu ditangkap, kemudian diadili, ya. Bahkan sudah diputuskan si pelaku ini itu akan dipisah, dipanjung. Karena dia telah menghilangkan nyawa dengan sengaja, dengan berencana, maka tuntutannya itu adalah diadili dengan hukuman kisos. Kemudian 18 hari sebelum eksekusi, kan ini putusan itu sudah ada, ya, kemudian tinggal menunggu waktu. Yang pada akhirnya ternyata si pelaku ini sudah minta maaf kepada keluarga korban, kemudian juga sudah memperlihatkan ya niatan baik, keluarganya juga sudah minta maaf. Yang pada akhirnya Syekh datang kepada keluarga pelaku, kemudian dia bilang bahwa kami sudah memaafkan pelaku. Nah, belum terhenti sampai sini. Karena kan memaafkan itu bisa memaafkan untuk nanti balasan di akhirat, tapi untuk tuntutan yang lain masih punya hak. Sampai keluarganya itu konfirmasi, ini kan memaafkannya dengan niat atau tanpa niat. Karena kan untuk ya menghindarkan si pelaku dari kisos itu bisa dengan menggeser kisos kepada dia. Diatnya itu sekitar 100 ekor unta atau sekitar 4 miliar. Kemudian kata Syekh, enggak, saya memaafkan tanpa tuntutan balas apapun. Kan begitu. Jadi dimaafkan, kemudian tidak minta dia, tidak minta apapun. Saya hanya berharap mudah-mudahan dengan cara saya memaafkan, Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahan saya nanti di akhirat. Tapi yang paling kan dipeluk Syekhnya oleh pelaku, oleh keluarga. Ini juga menggambarkan bahwa memang memaafkan bisa menuntut hak sebetulnya. Ya. Kemudian seperti Nabi Yusuf, kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika memaafkan saudara-saudaranya itu bisa menuntut hak, bisa. Ya, karena kalian sudah minta maaf, ya saya maafkan. Tapi kalian kunjung terus saya gini gitu, kan bisa.
Kalau pernah menjerumuskan, digunculungkan ya 12 meter itu jalan-jalan terus tidak kalaman gitu, tidak ngasaan, cuma aja gitu dialungkan. Tapi tidak. Ternyata Nabi Yusuf memilih jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mulia, memaafkan tanpa menuntut balas. Sampai kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Sudah tidak ada celah yang sudah biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru, itu kan happy ending keluarga Nabi Yusuf itu. Ya, saudara-saudara yang minta maaf, Nabi Yusuf memaafkan, dan mereka minta maaf kepada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub juga memaafkan. Dan ini juga jadi pelajaran bahwa setiap kejahatan apapun, konspirasi jahat, ya macam-macam, ini masih terbongkar di waktu yang tepat. Ya, kan ini sudah ditutupi belasan tahun loh. Dari Nabi Yusuf usia 7 tahun sampai Nabi Yusuf dewasa, bayangkan. Ini udah belasan tahun, tapi pada akhirnya terbongkar. Ya, maafkan kami yang salah. Dimaafkan. Dan itu dimaafkan tanpa tuntutan. Makanya kalau ulama menyebutkan bahwa memaafkan itu artinya meninggalkan tuntutan balas demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini mah yang paling tinggi. Jadi memaafkan itu tidak mengungkit kesalahan orang lain, ya, menghapus kesalahan orang lain. Tapi nanti ada dua, ada yang dengan menuntut balas, ya, minta hak, minta tuntutan. Ada juga yang paling tinggi itu adalah dia tidak menuntut balas apapun. Kemudian selanjutnya memaafkan termasuk ya ciri orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal-'afina 'anil nas, ya. Orang yang senantiasa memaafkan ya kesalahan orang lain. Nah, kemudian ini juga terjadi di Abu Bakar. Abu Bakar itu punya kerabat namanya Mistah, ya. Mistah itu keponakan. Dan Mistah ini selama ini itu sudah dibayari oleh Abu Bakar. Jadi biaya hidup, keseharian, jajan macam-macam itu dibayari oleh Abu Bakar. Tapi ternyata kerabatnya ini, Mistah ini terlibat dalam memfitnah Ibunda Aisyah. Ya, Ibunda Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Bayangkan ya. Misalkan bapak itu pernah membiayai seorang kerabat kuliah misalnya, kita kan bayar UKT-nya, bayar kebutuhannya, kosnya dipamerkan murah, tapi ternyata ya kerabat yang kita biayai ini memfitnah anak kita, ya kan Mistah ini memfitnah Ibu Aisyah, jadi terlibat ya penghasutan orang-orang munafik begitu, dan dia mengatakan pokoknya bukan dulu segala macam. Malah itu. Pasukan si Aisyah benar deh, dengan salwai pada gajul membazir. Tapi dia terlibat memfitnah. Maka sakit hatinya Abu Bakar. Sampai kata Abu Bakar, "Des, Mistah, mau ada nyari duit saya. Ya, biaya hidupmu saya akan lepas." Yang pada akhirnya ketika Allah tahu bahwa ya dan Allah kan menyucikan kehormatan Ibu Aisyah dengan turunnya surat Al-Maidah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Abu Bakar, karena kan Mistah sudah minta maaf. Kemudian Abu Bakar sudah memaafkan, tapi arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar Abu Bakar menyambungkan kembali silaturahmi. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan ya oleh Abu Bakar kepada Mistah sebelum Mistah terlibat dalam kasus fitnah terhadap Ibu Aisyah, kemudian sekarang sudah terjadi dan Mistah sudah minta maaf, maka Allah mengarahkan kepada Abu Bakar untuk ya melanggar janjinya. Maksudnya adalah sumpahnya dibatalkan, kemudian Abu Bakar diperintahkan untuk kembali membiayai Mistah. Kemudian apa alasannya? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini ada sebuah kutipan tentang Abu Bakar. Apakah kalian tidak suka kalau kalian dengan memaafkan kesalahan sesama, Allah memaafkan kesalahan kalian? Jadi ini harus menjadi dorongan. Kenapa kita harus memaafkan kesalahan orang lain? Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah menjadi potensi besar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan bagaimana Allah bisa memaafkan kesalahan kita kalau kita pun susah memaafkan kesalahan orang lain? Kan gitu? Ya, ini memang berat memaafkan itu. Apalagi memaafkan seseorang yang memfitnah yang enggak terhadap anak kita. Tapi jalan yang harus ditempuh oleh Abu Bakar
itu adalah memaafkan kesalahan Mistok, kemudian kembali ya membiayai Mistok, kan begitu. Nah ini cara-cara seperti ini itu berpotensi untuk mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk selanjutnya yaitu tentang Nabi. Nabi kan pernah diusir oleh orang-orang Mekah. Nabi diusir, Nabi diancam, diboikot, kemudian Nabi pernah difitnah sebagai orang gila, penyihir, dukun, tukang santet, penyakit, kan begitu. Orang Mekah jahat. Nabi pernah dicekik oleh si Uqbah, kemudian Nabi pernah ditindih dengan rahim unta ketika sholat. Ya, Nabi pernah diboikot, tidak boleh belanja, tidak boleh berdagang, begitu. Tapi ketika Nabi datang dengan 10.000 pasukan ketika betul Mekah, Nabi kan bawa 10.000, dan Nabi sangat sanggup ya untuk membantai orang-orang Mekah. Tapi ketika Nabi datang, kemudian orang-orang Mekah bertanya, ini hari apa? Ada seorang sahabat yang dia tidak sesuai dengan arahan Nabi, jadi dia spontan saja menjawab, hada yaumul marhamah. Mohon maaf, hada yaumul malhamah, pakai lam. Kata sahabat ini adalah hari pembantaian, ini adalah hari balas dendam. Tapi jawaban ini tidak sesuai dengan arahan Nabi. Sampai Nabi kaget, nah jawaban saya tak itu, tidak sesuai dengan arahanku. Kenapa tidak bertanya dulu? Pada akhirnya sahabat ini karena dia memimpin satu pasukan, oleh Nabi dicopot jabatannya. Karena offset ya, dia mendahului Nabi. Karena jawaban dia itu mengerikan begitu. Ini adalah hari pembantaian. Seolah-olah datangnya kaum muslimin itu adalah untuk membalaskan dendam gitu. Tapi kata Nabi, bukan seperti itu. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Itu hebatnya Nabi. Hebat dari sisi bahasa, hebat dari sisi kedalaman makna. Nabi hanya mengganti huruf lam dengan roh. Kata Nabi, ini bukan hari pembantaian, ini adalah hari kasih sayang. Kesalahan-kesalahan kalian saya maafkan. Luar biasa. Ya, pernah deh pamingalaman jeung kumaha ke sikapna, bapak-bapak pernah diusir, pernah difitnah, pernah diboikot, terus rumahnya pernah dialungan sampah, kan begitu ya. Kemudian macam-macam lah, mobil ban pernah dikempesan, kan begitu ya. Terus dalam suatu hari ternyata mereka yang pernah melakukan fitnah itu minta maaf, dihamburamah. Kelangan, mal, pesek gitu. Terakhir itu Bilal. Jadi Bilal ini pernah dipanggil, ya, diseru oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Manggilnya dengan kata-kata Yabna Sauda. Yabna Sauda itu, wahai kamu seorang anak dari ibu yang hitam. Ya, bahasa saya budak sinegro. Jadi budak negro gitu. Ini kan rasis ya, rasis. Dan Nabi tidak suka karakter Nabi. Kalau Nabi mendapati seorang sahabat melakukan kekeliruan, waktu itu juga diluruskan. Abu Dzar, gak boleh seperti itu. Jadi kalau Piala Dunia sepak bola ya itu sedang kampanye ya no rasisme, tidak ada rasisme. Islam sudah dari dulu tidak boleh ada rasisme. Tidak ada perbedaan antara hitam dan putih, tidak ada perbedaan antara putih dan merah warna kulit ya, kecuali ketakwaan, kan gitu. Nah, pada akhirnya oleh Nabi ditegur, Abu Dzar jangan seperti itu. Kalau panggil nama saja. Ulah merah hidung disebut budak negro, kan gitu. Ya, yang pada akhirnya innaka imru'un fika jahiliyah. Kamu masih memiliki sifat-sifat jahiliyah, wahai Abu Dzar. Nah, ditegur seperti itu. Abu Dzar itu merasa apa ya? Merasa terpukul begitu. Saya tadi tegur Nabi gitunya. Haneunya. Beliau tuh anjakal, menyesal luar biasa. Yang pada akhirnya beliau minta maaf kepada Bilal. Bilal, terkait panggilanku hari itu aku memanggilmu dengan sebutan kesini wahai kamu putra dari seorang ibu yang hitam. Minta maaf ya, minta maaf. Sudah. Sampai dia meletakkan kepalanya itu di atas tanah. Bilal, sebagai bentuk permohonan maaf saya, injaklah kepalaku ini. Biar engkau tidak menginjak kepalaku di yaumul kiamat nanti. Kata Bilal, sudah, nggak usah. Bilal injak, nggak usah. Bilal injak, coba ke kita, ditincak mana? Pak, tincak Pak. Baiklah dia.
Dan itu haknya Bilal. Jadi kalau Bilal misalkan ingin membalas, ya itu haknya Bilal. Tapi Bilal tidak memanfaatkan tuntutan balas itu. Ya, makanya penting ya bahwa Nabi Yusuf, Abu Bakar, Nabi Muhammad, kemudian Bilal, mereka justru menempuh jalur orang-orang yang mulia. Jadi memaafkan itu berat, tapi kalau dengan memaafkan semua kisah yang runyam, yang rudet-rudet di zaman bahula itu bisa kita perbaiki dengan cara memaafkan. Ya, ini barangkali yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi catatan agar hidup kita, cara kita bersosial di masyarakat lebih baik lagi dengan memiliki jiwa besar, yaitu dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.